Show yang akan hadir menemani semua Bukti People di setiap hari Rabu malam. Dan kali ini saya Dea yang akan menemani kalian semua. Tapi kali ini aku nggak bakal sendirian nih. Kenapa? Karena ada seorang teman, alias narasumber juga, alias co-host juga yang akan menemani bincang-bincang kita pada malam hari ini. Kak Soni, halo Kak. Halo Dea. Gimana kabarnya Kak? Baik, gimana kabarmu? Baik, sehat-sehat. Puji Tuhan ya, kita semua sehat-sehat ya Kak. Lagi sibuk apa nih Kak? Ya, biasalah pelayanan berikutnya. Selain, saya kan penasaran ya Kak, kalau misalnya pendeta gitu ya, ada waktu nggak sih buat urus-urus sosial media? Kalau urus dalam pengertian aktif bermanfaat, saya termasuk yang enggak. Tapi mungkin orang-orang lain melakukan itu. Kalau saya lebih ke melihat-lihat apa yang lagi ramai dibicarakan. Oh gitu. Termasuk follow anggota jemaat juga nggak kira-kira? Beberapa ya. Oh iya, beberapa di follow. Aku kira mana enggak? Oh enggak ya? Kayaknya sih kan. Oh gitu. Terus kayak anggota remaja, pemuda gitu kira-kira aku follow juga gak sih? Enggak, cuma mungkin kalau selintas muncul-muncul ya ada lah kan. Ada yang follow ya Kak ya? Oke, terus kira-kira biasanya dari yang kakak lihat nih, misalnya di kakak biasanya apa sih Instagram atau Facebook biasanya? Dua-duanya, tapi lebih condong ke Facebook ya. Lebih Saya ke juga tahukannya ke penyanyi aktif. Salah satu admin lah ya, mimin Facebook rutin. Oke. Tapi kalau misalnya kalian sendiri nih Kak, misalnya kayak di Facebook atau di Instagram, ada gak sih kayak kira-kira anak remaja atau pemuda atau anggota jemaat lainnya yang suka curhat di sosial media? Relatif jarang ya, kayaknya Iya. banyak kegiatan, tetapi ya kayaknya bentuk-bentuk protes atau argumen kita Ada. muncul-muncul juga ya, meskipun ya sebagai pembelajaran kita nggak tahu konteksnya apa kadang-kadang. Oh betul juga sih. Oke. Nah kenapa kita bahas ini Bukti People? Karena kali ini kita akan membahas tentang curhat anak di sosial media versus curhat ke ortu. Penasaran nggak? Nah kalau penasaran, kayaknya kita ngobrol-ngobrol atau kita berdua aja kayaknya saya kurang ya Kak? Iya. Kita Gimana perlu nih? melihat apa ya pandangan mereka yang remaja-remaja juga Iya, ya. betul. Kita nanti ngobrol sama Fian. Oh ada Fiano. Mana nih Fiano anaknya? Cia. Dia tuh salah satu anak remaja berarti. Iya, betul. Kelas berapa dia? Kelas 10 ya. Kelas 10, oke. Dan kita juga punya narasumber kita yang kedua, namanya Abigail. Saat ini dia sedang duduk di kelas 11 dan dia juga salah satu jemaat sekaligus aktivis di Korempa. Penasaran dong gimana obrolan kita sama kedua narasumber kita hari ini? Yuk langsung aja kita simak obrolan kita. Selamat datang, Vio. Hai, Dan juga Kak. dipanggil Vio kan ya? Iya. Oke. Nah, aku ada beberapa pertanyaan nih. Pokoknya dijawab aja menurut pengalaman kalian ataupun pengalaman teman-teman kalian. Bebas. Pokoknya kan ini konteksnya adalah untuk sharing juga ke Bukti People yang ada di rumah. Gitu. Nah, aku penasaran. Kalian tuh selama ini pakai sosmed nggak? Pakai. Pakai lah ya. Apalagi Pasti, kalian kayak diharuskan anak-anak itu. Gen Z yang pasti aktif bersosial media kan. Iya. Diharuskan. Kenapa tuh diharuskan? Ya kan ada banyak, apalagi sebelumnya kan pandemi ya, pasti ada banyak kayak MPLS gitu-gitu tuh harus namanya Tugas sekolah gunain, iya tugas sekolah yang harus diposting Twibbon apalah itu. Oh gitu, di sosial media Iya kan? Iya. Oh oke, menarik banget. Berarti selama ini kalian ke sosial media buat apa aja nih? Abi, terus Vio. Biasanya kebanyakan kalau buat aku sih konten, tapi juga bener itu pas awal-awal masuk SMA, emang juga dipakai buat suruh posting pas buat MPLS. Oke. MPLS tuh ibaratnya berarti kalau buat siapa tahu Bukti People di rumah beda kan nih eranya kan? Iya. Ospek. berarti ya. Jadi MPLS itu ospek ya Bukti People. Oke. Jadi buat tadi bikin konten, terus buat tugas-tugas sekolah juga. Iya. Selain itu, kira-kira kalian juga suka curhat gak sih di sosial media? Kalau ke pribadi sih enggak ya. Enggak ya? Enggak. Kalau kamu, Kayak- Vio? Aku juga enggak. Enggak, oke. Berarti biasanya curhatnya di mana dong kalau di sosial media? Jarang curhat sih, kalau mungkin kayak lebih ke cerita ke teman gitu. Oh, cerita ke teman. Kalau Vio? Aku juga paling juga curhat ke teman. Kebanyakan ya paling curhat-curhat di antara persoalan sekolah paling lah ya. Oh, persoalan sekolah, oke. Atau kayak pergalauan gitu kayak biasanya ditumpahin di sosial media juga gak nih? Atau gimana? Aku sih enggak. Aku sebenarnya jarang on di sosmed. Aku cuman buat ya apa sih istilahnya self entertainment lah.
Oh, berarti sama kayak Kak Sony juga ya lah ya? Iya. Gitu, udah kalian udah sering follow-followan belum nih ngomong? Abis Kayak ini belum. kita harus follow-followan ya? Lumayan kan nambah followers 3 gitu langsung. Oke. Berarti kalau misalnya antara Viano, atau kita enaknya panggil Vio aja kali ya, sama Abi juga nggak suka curhat di sosial media, kalian pernah lihat gak sih kayak temen kalian yang mungkin suka kayak ngegalau atau mungkin ngerenting istilahnya di sosial media? Kira-kira nih. Ada sih. Tapi kayak apa ya? Mungkin kayak status-statusnya doang. Status-status Tapi bukan galau yang gitu. kayak cerita kayak yang secara jelas dia menceritakan semuanya gitu loh. Oh. Cuman kode-kode enggak. Ada contohnya gak? Biar bukti people yang di rumah juga kebayang nih biasanya Kodenya. gimana sih? Heeh. Kodenya apa? Apa ya? Apalah. Oh, lagu biasanya kan. Oh, lagu. Posting foto terus sambil ada lagu galau. Oh, Lagu gitu. galau. Biasanya kan Biasanya fotonya tuh foto dia sendiri terus pakai lagu galau atau gimana biasanya? biasanya kebanyakan kayaknya yang foto sendiri hitam putih, lagunya sedih kan biasanya. Atau Oke, foto oke. lagi nangis. Iya. Lagu galau. Oh, ada ya sekarang ya yang kayak lagi nangis Ada selfie di post selfie. gitu ya? Nggak ngerti gunanya apa itu pun. Iya. Biasanya tuh kalau menurut kalian, teman-teman kalian kayak gitu ya, biasanya reaksi kalian gimana? Oh, ya udah. Oh gitu. Atau kalian yang kayak nge-love atau kayak ngasih reaction atau apa gitu gak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, Iya sih. Ya, enggak. Biar lewat aja gitu ya. biar lewat aja. Oh kalau Kak Sony misalnya ngeliat dari jemaat Kak Sony, misalnya kayak aku tiba-tiba nge-post yang kayak sedih terus lagunya kayak Tuhan ku pimpinlah gitu. Terus Kak Sony bakal kasih reaction gitu gak atau gimana? Kalau yang aku agak mungkin sering berinteraksi gitu Iya. ya, aku pakai jalur pribadi, maksudnya nggak akan komen Oh. di media sosialnya dia begitu. Paling ya sekedar nanya apakah ada yang perlu untuk didoakan atau dibahas. diceritakan, ya silakan aja gitu. Tapi hampir tidak pernah di medianya itu gitu. I see, oke. Nah tapi kalau misalnya menurut aku penasaran ya, kalau menurut kalian sendiri, termasuk Kak Sony juga, kalau misalnya ngeliat ada teman-teman yang reaksinya kayak gitu, menurut kalian kira-kira apa sih ekspektasinya orang tersebut gitu sampai ngepost postingan tersebut? Kira-kira? Ini kita bikin hipotesis kita aja ya. Iya. Oke. Siapa tahu sama nih pemikirannya sama yang di rumah, sama booking people. Mungkin kalau aku mikirnya kayak they need someone to dia cerita gitu tapi nggak ada gitu. Jadi dia ngepost something yang bikin orang ngelihat gitu. Nih orang lagi perlu perhatian gitu loh. Oke, berarti kuncinya kalau menurut Abi, hipotesisnya adalah mereka ada hal yang mau diceritakan tapi nggak punya orang yang untuk jadi atau teman cerita ya. Jadi dia cari pelampiasan lah atau channel lain gitu ya. Kalau menurut Vio kira-kira apa? Sama sih sama Abi. Kayaknya kebanyakan orang-orang curhat di situ sih nggak secara langsung, tapi Iya. kebanyakan kayak antara kayak tadi kode Kode-kode minta gitu ya. apa sih mau di chat duluan, nanyain kan apa kabar apa kayak gitu. Mungkin emang kayak gitu sih. Oke, kalau Kak Sony kira-kira kenapa Iya. panik Kak? Kalau aku sih menduga-duganya mungkin dia perlu untuk mengeluarkan cerita itu ya. Tanpa Iya. mungkin dia juga ada yang mungkin tidak berharap direspon balik, tapi Iya. dia cuma berharap dia sudah bisa menggambarkan apa isi hati atau kepalanya dan keluarlah itu. Kalau menurut Oke. Berarti kalau misalnya sejauh ini kita simpulin bisa jadi karena satu memang ada kayak ungkapan hati yang ingin diluapkan gitu ya, dan mereka mencari via sosial media. Iya. Dan kedua bisa jadi karena memang nggak punya teman bercerita atau emang mungkin introvert mungkin nggak ya kira-kira ngaruh gak sih kayak kepribadian seseorang gitu? Mungkin aja sih. Mungkin ya. Tapi nggak tahu juga ya. Saya bukan psikolog. Mungkin ntar bisa datengin psikolog Oke, untuk oke. menanyakannya. Oke. Berarti karena hal-hal tersebut ya Kak Sony ya? Iya. Oke. Kak Sony sendiri ada hal-hal yang bikin Kak Sony penasaran gak nih atau mau ditanyakan ke narasumber kita? Mungkin justru pertanyaannya kalau teman kalian kode-kode, terus mengapa kalian tidak melakukan itu? Apa yang membuat kalian ada remnya apa nih supaya saya nggak seperti mereka gitu? Oh. Karena kan kalau tadi bilang kan lihat orang kan ada kode-kodenya nih, sedangkan kalian tadi bilang nggak mau sih curhat di media sosial gitu. Apa yang jadi pertimbangan? Pertama buat apa? Oh, iya. Memang tidak melihat itu sebagai ininya ya, Iya. medianya ya. Ya terus kayak ya aku punya teman yang buat cerita, ya udah cerita ke teman. Oke. Atau Oke. enggak ya udah diemin aja. Apa diem pendam sendiri. Pendam sambil berlalu gitu ya.
Jadi Sambil kayak dengerin lagu himne galau. yang penting ada suara yang masuk, Iya. bukan suara orang yang komen gitu ya. Betul. Oke, jadi kalau saya tangkap berarti buat kalian yang media sosial itu memang bukan tempat untuk bercerita gitu ya. Iya. Lebih baik ke orang real ya, entah itu siapa tadi, bisa teman gitu. Kalau ke orang tua cerita nggak? Beberapa hal iya. Oh, ada ininya, ada Menarik nih, pilah-pilahnya. ada pilah-pilahnya di ceritanya. Ada pilah-pilahnya ya. Apa biasanya urusan sekolah, bolehlah orang tua, pertemanan, ya nggak ke orang tua gitu. Ada nggak pertimbangan-pertimbangan ini boleh, ini enggak gitu? Bisa. Kalau biasanya ke orang tua kebanyakan tentang sekolah, atau emang juga kadang tentang teman. Tapi juga kalau teman juga sering cerita juga apa ya? Tentang orang berbagi. tua. Gimana jadi cerita ini? Oke. Mengutamain ini biasanya sekolah berbagi beban lah. Karena Bebannya. istilahnya relatable satu sama yang lain kan. Jadi kita juga sering cerita satu sama yang lain. Jadi cerita kalau memang kamu merasa kita punya hubungan nih, maksud terhadap Iya. persoalan yang mau diceritain ini gitu Persoalan ya. yang sama. Ada kaitannya gitu ya. Kalau Abi? Hampir sama sih, kayak tentang sekolah, pertemanan, terus apa yang terjadi di sekolah gitu. Kita cerita tuh ke Iya, papa mama. kayak masalah-masalah juga aku cerita ke dia. Tapi nggak semua masalah. Tapi nggak semua masalah. Tidak harus semua dicatat masalah. Ya, tim people ya orang tua aja. Abi, gitu. Terus lanjut. Ya udah sih, paling itu aja. Oke. Tapi selama ini kalau misalnya kalian cerita ke orang tua, ada ekspektasi khusus gak sih sebenarnya dari kalian bercerita? Kadang kalau berhubungan dengan sekolah atau pertemanan, ya karena emang orang tua lebih berpengalaman, kadang juga nanya orang tua buat bantuan kadang kan. Oke. Juga bingung sendiri, jadi kadang emang nanya orang tua. Oke. Kalau Abi? Terkadang itu pertama, tapi terkadang kayak kayak nggak mau dinasehatin gitu loh. Kayak Oh, aku jadi cuman gitu. pengen tahu, cuman kalian Oh, tak oke. cukup tahu kalau perasaan aku tuh seperti ini, nggak usah Oh, oke. dinasehatin gitu. Berarti ada dua hal berbeda ya, Kak? Ha-ha. Yang satu dia bercerita ke orang tua untuk mencari solusi, yang satu itu bercerita hanya pengen didengar, Iya. berarti kan bisa dibilang ingin didengar. Oke, menarik. Selama pengalamannya memang ada ada gap antara yang kalian ceritakan dengan tanggapan papa mama kalian gitu? Atau selama ini ya tadi kayak Abi, yang penting saya udah cerita sih, responnya mau apapun mau gimana. terserah deh. Enggak sih, maksudnya ya tapi gitu sih. Apa kadang-kadang kayak cuman perlu apa sih kayak Papa tahu apa yang sedang saya jalani nggak gitu. usah dinasehatin Oh, udah oke. cukup gitu. Kalau dinasehatin kan kadang-kadang juga makin mumet kan. Jadi tolong orang tua yang di belakang nggak usah ketawa-ketawa, dijadikan evaluasi. Jadi memang ada perasaan yang penting denger aja dulu gitu ya. Iya. Emang biasanya jarang mau dinasehatin tapi juga minta Betul. solusi. Karena kadang ada beberapa masalah atau beberapa cerita yang memang cuma mau melepaskan aja, bukan ini berbagi gitu. Oke. Menarik ya. Tapi biasanya ketika kalian cerita ke orang tua kalian udah bilang dulu gak sih kayak ini cuma mau cerita gitu, jangan kasih saran. Atau kayak yaudah cerita aja gitu. Enggak sih, soalnya kan kayak apa ya, misalnya kayak lagi makan itu tiba-tiba cerita aja kan. Oh. Jadi responnya apa kita nggak tahu dong. Oke. Berarti emang kayak casual moments aja gitu, misalnya lagi makan atau lagi apa, bukan yang kayak diniatin ada sesi khusus gitu, bukan ya? Suka tiba-tiba aja keinget Tiba-tiba aja. terus cerita. Oke. Oke. Tapi kalian pernah ada pengalaman kayak cerita di sosial media terus ternyata, tapi kalian nggak suka cerita ke sosial media ya? Atau nggak pernah ada kejadian teman kalian yang cerita ke sosial media tapi malah dicepuin gitu gak sih? Kayaknya Jadi kayak sehingga dia trauma, malah jadi nggak bisa cerita ya kayak. Jadi udahlah, sosial media salah satu escape-nya dia, terus cerita ke sosial media dicepuin, semakin nggak bisa akhirnya jadi makin depresi, Iya. nggak punya tempat cerita sama sekali gitu. mungkin bukan lebih kayak dicepuin ya, jadi kayak omongan aja. Oh kasihan banget. Apa sih, bukan apa ya? Jadi rumor biasanya kadang kan. Jadi Iya. Oke. Tapi bukan jadi kayak dia nyampe depresi juga. Aku belum pernah melihat seperti itu. Cuman Serem jadi ya? apa sih?
antara malu. Tahu nggak biasanya. sih kalau ini kayak gini-gini, Iya. lihat instastory-nya kayak gitu. Jadi kadang kalau ada orang ngobrol jadi kedengeran itu kan, tahu nggak sih kalau ini lagi kayak gini di sosmed. Iya, gitu. Dia taruh story kayak gitu kan biasanya. Oke, jadi malah orang tersebut cerita, ekspektasinya pengen diperhatiin, bukannya diperhatiin malah digosipin gitu ya jadinya. Oke. Tapi kalian aman kan, nggak pernah kejadian kayak gitu kan untungnya? Enggak sih. Enggak sih. Oh, untuk kita berdua kan? Iya, untuk kalian. Enggak, Atau kan nggak teman pernah. terdekat kalian yang sampai Enggak. jadi gimana? Enggak sih. Jarang juga kan. Atau pernah Teman-teman dengar aku orang cerita nyesel buat cerita di medsos gitu, enggak juga? mungkin ada kali ya. Enggak pernah, nggak teman kalian pernah? Enggak sih. Oh, enggak. Oh, untungnya nggak ada ya jadi Enggak. gitu. Oke. Atau enggak kitanya nggak tahu. Iya. Atau emang tipenya Nggak cuek peduli, aja. nggak peduli. Tapi kayaknya topik kita ini menarik banget, tapi kayaknya kita harus stop dulu karena kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana ya, Bektim People. Bektim People, kembali lagi di obrolan bawah lonceng bersama saya, Kak Sony, Viano alias Vio, dan juga Abi di sini. Oke, tadi kayak obrolan kita udah lumayan seru banget ya, Kak. Iya. Nah, tapi melihat cerita teman-teman kita di sini, narasumber kita yang memang tipenya nggak suka curhat di sosial media, tapi kebetulan teman-temannya suka curhat di sosial media ya. Iya. Nah, pernah gak sih kalian kayak kepikiran untuk kayak saranin teman kalian yang mungkin curhatnya udah terlalu depresi banget gitu, kayak I think kalian sebaiknya curhat ke ortu deh gitu, atau enggak sebaiknya kalian cari psikolog deh gitu, atau guru BK mungkin. Nah, pernah gak sih kalian kasih saran kayak gitu? Ada sih teman yang masa-masa sedih lah ya. Masa-masa sedih. Kadang emang saranin untuk antara cerita ke orang tua atau nggak emang dibawa ke psikolog. Walaupun udah dikasih tahu, tapi kadang mereka nggak mau. Jadi kadang kalau buat aku sih, akunya yang jadi berusaha untuk nemenin dan menenangkan dia. Oh, oke. Ini baik nih Vio. Berarti berusaha jadi nemenin dan menenangkan ya. Tapi biasanya kesedihannya tuh lebih seputar apa sih yang sampai menurut kamu ya? Sampai harus udah deh mending ngomong ke orang tua atau ke psikolog. Apakah kayak sedih-sedih biasa, sedih karena aduh ulangannya jelek atau apa nih kira-kira? Kadang emang seputar kadang nilai tugas sekolah kan. Kadang takut ada yang nilai terlalu jelek atau kayak gimana. Takut ini ya, persiapan ke perguruan tinggi juga ya? Iya, bisa juga. Oke. Kalau Abi gimana? Kalau aku malah anehnya mereka menceritakan tentang orang tua mereka dan keluarga mereka ke aku. Oh, oke. Malah kebalikannya. Iya. Makanya kamu nggak bisa saranin Iya, untuk kayak- mereka tentang orang tuanya gitu ya? Kayak justru kayak aku nyaranin ke mereka, lu ngomong apa yang lu rasain ke orang tua lo. Oh, karena masalah seputar keluarga. Iya. Nggak mungkin dong aku nyaranin sesuatu padahal aku bukan keluarga mereka gitu. Iya. Oke, berarti yang satu topiknya lebih karena kehidupan persekolahan, yang satu lagi topiknya lebih justru masalah orang tua gitu ya. Oke, tapi pernah ada gak sih yang kayak ceritanya, wah kayaknya ini nggak bisa banget nih kalau misalnya dipendam gitu, wah takutnya teman kalian kenapa-kenapa, jadi akhirnya kalian saranin, coba deh ngomong ke siapa ya, Kak Sony ya, guru BK kali ya, atau psikolog gitu. Pernah ada contoh kasusnya gak? Mungkin bisa diceritain kali ya, biar Bektim People yang di rumah juga lebih kebayang. Apa ya? Kalau Belum pernah. Waktu itu pernah ada pas SMP ya, Bang. Oh SMP ya Pak? Emang ada yang teman yang cutting gitu. Jadi dibawa ke ya. Oh. self harm. Oh self harm, oke. Jadi emang dibawa ke BK karena emang ketahuan sama gurunya pas awal-awal. Nah, tangannya kan kelihatan tuh luka-luka. Emang udah di situ tuh udah ngeliat masih baru, masih apa. Kadang jadi kitanya juga kadang nggak berani bilang ke BK karena takutnya Jadi salah jadi lagi. persoalan lebih membawa apa? Makin jadi ribet beban gitu. ya kan? Jadi kita kadang waktu itu jadi satu kelas malah yang ngawasin dia agar nggak ngelakuin apa-apa. Tapi teman-temannya baik ya Kak? Iya. Diawasin terus gimana? Ya kita jaga dari barang jauh. Dia kalau pegang gunting atau emang ada itu pada jadi dikumpulin jadi satu agar nggak berusaha nyakitin diri lagi. Oke. Wah ini serius banget sih Kak topiknya. Tapi akhirnya dia gimana tuh perkembangannya? Apakah dia berusaha untuk Mencari pertolongan mencari yang- pertolongan, iya. Aku sih kurang tahu ya, kenapa waktu itu juga kurang nggak terlalu dekat banget. Tapi kalau dilihat sekarang, karena SMS kami juga bareng. Sekarang sih udah nggak kayak gitu lagi. Juga sekarang
lebih luas sama teman-teman juga. Oh, lebih open juga, lebih berusaha untuk bersosialisasi gitu berarti ya. Udah nggak melakukan tangannya juga udah baik-baik aja, udah ceria-ceria aja sih. Oke, tapi kalau boleh tahu itu masalahnya apakah karena masalah di keluarganya juga dia kayak gitu atau? Aku sih kalau buat aku kalau udah sampai kayak gitu, aku cuma nanya aja ada kenapa. Kalau emang aku juga bilang kadang kalau emang mau cinta ya udah nggak apa-apa. Ya. Oke, ini salah satu tindakan yang bisa ditiru sih ya. Kalau misalnya kita ketemu teman-teman yang kayak gitu ya Kak Son ya. Juga takut kan kalau kitanya nanya, seharusnya juga Menenang. tahu ini persoalannya emang personal banget atau emang serba kita bisa kadang pilih. Oke, untung banget loh tindakan yang dilakukan oleh kamu dan teman-teman sekelas kamu tuh kayak malah jadi support system yang baik gitu buat temen kamu. Oke, kalau Abi sendiri gimana? Tadi aku lupa pertanyaan apa. Pernah ada kejadian yang kayak gitu gak sih? Misalnya kayak kamu Ya. kamu kayaknya harus ke psikolog lah atau bahkan sampai ke psikiater. Enggak sih, tapi kayak apa ya? Soalnya teman-teman aku nggak nyampe segitunya, tapi misalnya kalau ada lebih parah gitu, kadang-kadang aku yang apa sih, jadi kayak lu curhat ke gue gitu. Terserah lu kalau mau cerita aja ke gue bakal dengerin. Kalau lu nggak mau dapet respon pun, ya udah gue dengerin aja gitu. Berarti berusaha untuk ada gitu ya? Iya. Karena bisa jadi yang mereka butuhkan adalah ditemani kali ya Iya. Kak Son ya. Iya. Ada sosok yang mau mendengarkan cerita Iya, mereka benar. dan juga selalu ada berarti ya. Ya soalnya Ini ya, apa hubungan. Kalau kadang ada gitu, kalau cerita ke teman kan terasa lebih dekat, lebih. Iya, lebih relate gitu ya. ya karena yang diajak ngobrol kan sepantaran gitu kan. Betul. Dan cara ngomongnya hampir sama, apa ya? Cara tata cara ya lebih enak aja dengerinnya gitu. Kalau cerita ke Oke. psikolog atau yang lain kan kadang gimana gitu pas. Dan psikolog kan Sungkan gitu kalau ya. psikolog kan kalau nggak salah harus ada dampingan orang tua kan. Oh. Setahu aku gitu. Oh gitu ya. Iya, iya. Yang dari yang kamu tahu. Iya, harus ada dampingan orang tua. Terus kayak dia nggak mau orang tuanya tahu gimana? Gimana bisa ke psikolog? Iya gitu. Oke. Oke, tapi di sekolah kan biasanya ada kayak guru BK gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Dari pengalaman kalian selama ini, apakah mungkin juga bisa diandalkan juga, bisa cita-cita juga? Ada kalau SMA aku sekarang sih ada emang bimbingan faktor ini main baik. Aku cerita juga dengerin. Terus ada juga guru-guru yang mau dengerin walaupun bukan guru BK. Tapi juga ada guru-guru BK yang kita cerita permasalahan kita jadi guru lain juga tahu atau Jadi ke orang tuanya gitu loh. Oh, jadi ke orang tuanya. Padahal Iya. anak ini nggak mau kalau misalnya orang tuanya sampai tahu ya. Oke. Karena kan kita butuh teman untuk cerita. Dan BK itu kan harusnya kayak nyimpen lah rahasia kita gitu. Dan kasih solusi gitu. Tanpa kalau kita bilang orang tua kita nggak mau tahu, ya udah nggak usah dibilangin. Tapi kadang-kadang orang tua tahu, kita kena marah orang tua, terus kena ini lagi sama BK gitu. Oke, combo attack jadinya. Ya mungkin teman-teman yang di YouTube ntar komen ceritanya gimana Iya, bisa. pengalaman dengan BK gitu. Berarti tadi ada yang menarik nih, satu poin yang disampaikan oleh Abi. Berarti bisa jadi sebenarnya anak-anak muda itu tuh takut curhat sama orang tua karena takut jatuhnya malah dimarahi dan dijudge gitu. Tadi kan satu fasenya cerita hanya untuk didengarkan, terus ada yang cerita untuk cari solusi, tapi cerita nggak dapet semuanya nih, malah dimarah-marahin ya Kak Son ya. Iya. Oke. Kak Sonnya ada tanggapan nggak terkait hal tersebut? Ya kalau dengar mereka tadi pengalamannya ya, jadi kayaknya buat mereka faktor yang paling penting dalam penilaian mereka terhadap teman atau orang yang lebih tua untuk bercerita adalah percaya ya. Kalian Iya. nilai dulu ya, ini orang bisa dipercaya untuk mendengar cerita saya atau enggak gitu ya. Iya, dan bisa memahamin perasaan kita nggak gitu. Oke, berarti bisa berada di posisi atau di sepatu orang Iya. tersebut, di Iya. translate. Betul. Ya kan? Oke. Jadi kalian sebenarnya tidak terlalu membutuhkan tanggapan yang ada di dalam benak mereka, tapi paling Iya. nggak mereka tahu dulu apa yang ada di Iya. benak saya gitu ya. Iya. Soalnya kan kadang-kadang orang tua gini, orang tua lahir di zaman mereka, tidak lahir di zaman kita kan. Oke.
dan mereka taunya di zaman mereka bukan di zaman kita. Mereka tidak tahu perasaan kita di zaman ini dan kita tidak tahu perasaan mereka di zaman dia. Jadi harus saling mengerti. Yang di belakang nggak usah tunjuk-tunjuk, tunjuk diri sendiri. Tolong. Oh, oke. Berarti sebenarnya faktor perbedaan generasi dan perbedaan pola pikir, pola didik juga bisa jadi beda ya dalam menanggapi suatu kayak masalah atau suatu kondisi. Oke. Dan itu juga mungkin ya kali ya Kak Son, sehingga anak remaja atau pemuda juga akhirnya milih untuk curhatnya di sosial media karena tadi itu mereka cuma butuh didengerin aja dan diluapkan aja, nggak pedulin dikasih solusi atau dimarah-marahin ya. Oke. Ini menarik sih. Tadi kita udah sempat menyinggung juga tentang alasan kalau misalnya anak remaja atau pemuda mungkin prefer untuk cerita di mungkin sosial media atau mungkin ke teman-temannya karena yang mereka butuhkan adalah satu, rasa kedekatan, dan kedua adalah orang tersebut bisa dipercaya gitu. Sementara kadang-kadang di satu sisi yang lain orang tua mungkin dianggap sebagai figur yang kayaknya nggak bisa dipercaya dan juga malah udahlah nggak dipercaya malah dimarahi sembarangan. Oke, dan juga teman-teman satu ini kita bisa ngeliat contoh juga gimana mereka berusaha untuk menjadi teman-teman yang baik ya untuk teman-teman yang kebetulan lagi menghadapi masalah. Menarik banget topiknya nih Viano dan Abi. Dan abis ini kita juga pengen melihat gimana sih dari segi Alkitabiah, dari sisi Alkitabiah gimana Kak Sony akan menyampaikan atau memaparkan topik tersebut. Back to people, tadi kita sudah bersama mengikuti cerita Abi dan Vio dalam pergumulan dan perjalanan mereka sehari-hari, tidak hanya tentang diri mereka, tetapi juga mereka melihat, mendengar cerita-cerita yang ada di sekitar mereka bersama dengan teman-teman mereka. Kita dapat melihat bagaimana mereka tetap membutuhkan tempat untuk bercerita, menyampaikan apa yang digumuli di tengah-tengah sekolahnya, di tengah-tengah pertemanannya, bahkan juga di cerita-cerita bersama dengan keluarga. Nah, memang punya wadah media tempat untuk bercerita tampaknya menjadi sesuatu yang penting. Tadi ada sebuah syarat bahwa harus bisa dipercaya, lalu juga harus setidaknya mengerti dan memahami, mungkin bebas dari segala macam prasangka, penilaian. Tapi people dalam perjalanan kita memang kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kita perlu untuk mengeluarkan, mengekspresikan, dan mencari apa yang diperlukan agar kehidupan kita bisa terus berjalan, bahkan bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Nah, kita bisa melihat atau membaca setidaknya ada sebuah nasihat yang tercatat di dalam Amsal pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan kau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau kau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau kau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sebuah nasihat untuk mencari pada sumber yang tepat. Kalau bicara tadi, mengapa tidak media sosial? Media sosial memang bisa saja kita katakan relatif netral. Dia sendiri tidak memberikan respon kecuali orang-orang yang ada di sekitar respon. Tapi justru itu masalah. Dia bisa memberikan respon yang baik, positif, tetapi juga bisa respon yang negatif. Bisa perkataan, bisa support, bisa dukungan, bisa dorongan ke arah yang baik, tapi juga bisa penilaian yang mungkin bahkan menghancurkan, merusak nilai-nilai tertentu. Tidak ada atau setidaknya kita belum mampu untuk memfilter hanya yang baik-baik saja yang muncul, yang buruk-buruknya disingkirkan. Sekali dia dibuka kesempatan secara luas untuk memberikan pendapat, kita harus sanggup untuk menerimanya. Mungkin itu yang membuat kita atau tadi Abi berhati-hati ketika harus memanfaatkan wadah itu sebagai tempat bercerita. Dan Amsal mengajak kita justru untuk mencari, untuk menggali, untuk mengejar harta terpendam rasanya. Dari sana yang mengatakan karena hanya Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
Jadi bagaimanapun kita mengekspresikan, kita perlu untuk mengeluarkan, kita perlu untuk menceritakan, maka kita harus memilah wadah yang setidaknya membuat kita semakin tahu apa yang kita kehendaki. Kita perlu mendengar mereka tadi punya syarat bisa dipercaya dan bisa mengerti, maka biarlah itu juga menjadi pegangan kita bahwa setiap hari kita melihat kebutuhan-kebutuhan, melihat kesempatan-kesempatan untuk memberikan dukungan, memberikan bantuan, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya, kita harus menjadi orang yang juga dapat memahami hal yang mungkin tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita duga hanya sebatas di sosial media. Interaksi, kedekatan, hubungan itu yang mestinya mendorong kita untuk semakin mencari, mengejar, dan menggali harta terkendali, sehingga perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Siapa yang bisa kita sebut sebagai yang bisa menolong, mengantarkan kita dengan Tuhan? Rasanya kita bisa menilai sendiri. Teman tidak tertutup kemungkinan bisa melakukannya. Guru, orang tua, pendeta, kakak-kakak di sekolah minggu atau di gereja pada umumnya, rasanya mereka juga layak untuk dipertimbangkan. Menjadi tempat untuk bercerita supaya apa yang membatasi, apa yang membuat kita tidak dapat melangkah lebih jauh dalam kehidupan ini karena masih membebani, mungkin mereka bisa mengantar kita menemukan jawaban Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami hendak mengingat mereka yang kami tahu sedang berkumpul dalam kehidupannya, yang mungkin masih terbebani sehingga hati dan pikiran mereka belum menemukan kelegaan. Kiranya Tuhan hadir menyapa lewat banyak orang, lewat mereka yang ada di sekitar. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin hanya mampu untuk menceritakan di sosial media. Kiranya Kau menjaga dan melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh yang mungkin justru melemahkan, dan komentar-komentar yang mungkin justru membuat mereka semakin teguh. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan untuk memilah pada siapa mereka dapat bercerita. Berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami. Jadikan kami juga orang-orang yang mampu untuk terbuka, dipercaya, dan bersedia untuk mendengar, sehingga lewat kami pun Tuhan hadir menyapa mereka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Wah, nggak kerasa banget nih kita udah tiba di penghujung acara dari obrolan di Bolonca kita pada hari ini. Nah, aku mau ngucapin terima kasih buat Theo dan juga buat Abi selaku narasumber kita pada hari ini. Thank you banget udah berbagi banyak sekali kita seru dan juga inspiratif, dan juga semoga ini juga bisa jadi berkat ya buat semua Bukti People yang di rumah. Dan aku juga nggak lupa mau mengucapkan terima kasih untuk semua Bukti People yang udah stay sama kita sampai sesi akhir ini di penghujung acara kali ini. Dan please banget, jangan cuma saat ini aja, tapi tonton kita di episode-episode berikutnya, karena pastinya kita akan membawakan topik-topik yang juga gak kalah menariknya. Oleh karena itu, saya Dea. Saya Pendeta Sony. God bless you all. Bye.